Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di Sabi Podcast. Dan di Sabi Podcast kali ini gue akan ngomongin seputar dunia motor lagi nih, ya. Dan apa sih, ya? Sekarang nih tentang apa, ya? Tentang motor langka di Indonesia, ya. Peredaran motor langka di Indonesia, ya. Jadi belum buat kalian yang belum tahu, ya. Kalau di Indonesia ini memang banyak sekali produsen motor yang menyajikan motor-motor, dan hampir semua motor di Indonesia ini laku, ya. Jadi orang-orang tuh banyak banget yang punya, nggak mungkin jadi langka gitu ya. Cuman ada nih beberapa motor yang bisa dibilang dikatakan langka nih, ya kan? Oke, nah sebetulnya batas minimum langka itu di Indonesia tuh berapa sih? Oke, batas minimum itu langka ya, kalau bisa gue bilang sih 1000 unit di setiap kota misalkan, ya. Jadi cuman ada yang make itu 1000 orang di satu kota, yang dimana kota-kota di Indonesia ini memang tidak seperti kota-kota di luar negeri, yang dimana jumlah orangnya terbatas, ya kan. Nggak mungkin 1000 tuh mungkin udah total population gitu kan. Tapi kalau di Indonesia ini 1000 itu ya belum apa-apa kan. Kayak Jakarta 1000 tuh belum apa-apa gitu loh. Terus habis itu ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Itu mungkin lebih dari 1000, pasti lebih dari 1000, bukan mungkin lagi, pasti lebih dari 1000 populationnya kan, gitu loh. Jadi 1000 itu bukan apa-apa gitu loh, nothing gitu kalau di Jakarta, pokoknya kota-kota yang lainnya lah, apalagi kota-kota besar gitu kan. Gitu. Jadi menurut gua jumlah motor 1000 di Jakarta itu bisa dibilang langka gitu ya. Soalnya kalian jangan mengharap bahwa kalau motor ini ada 1000 nih, ada 1000 unit di Jakarta yang berkeliaran, kalian akan bisa melihatnya setiap hari gitu loh. Nggak mungkin gitu loh. Pasti cuman bisa papasan kalau lagi waktu-waktu tertentu aja gitu. Misalkan kalian lagi, misalkan ya, ini paling sering terjadi adalah ketika San Mori gitu kan. Ketika San Mori, wih gua nemu motor langka gitu kan. Gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi jangan berharap, ih motor itu kan ada 1000 di Jakarta, pasti kan sering dong gue lihat gitu kan. Nggak seperti itu gitu ya. Kalau yang motor-motor yang kalian sering lihat pasti lebih dari 1000 itu apa jumlahnya di Jakarta gitu kan. Nah, sebetulnya ada dua faktor yang menjadikan motor itu langka. Yang pertama karena memang unitnya yang terbatas gitu kan ya. Misalkan memang cuma bener-bener 1000 unit. Karena kan kalau motor-motor langka itu, motor-motor yang ada unit terbatas itu biasanya dipatokin 1000 bukan cuma motor sih, tapi hampir semua barang yang memang eksklusif itu ditetepin 1000 unit ya per produksinya gitu loh. Jadi bukan per produksi aja, jadi kayak dia punya nomor seri itu, ya nomor seri itu cuma ada 1000 unit gitu loh ya, baik itu jam tangan, baik itu eh, misal pun perhiasan, dan bahkan otomotif yaitu motor mobil gitu ya. Nah udah gitu ada juga yang faktornya itu karena motor tersebut tidak laku. Seperti ya CBR 250R 2014 yang gue punya itu ya. K33 ya nomor ininya. Nah, itu tuh K33 itu bisa dibilang ya mungkin kurang dari 1000 unit di Jakarta sendiri loh ya. Gitu loh. Cuman gue di kota-kota lainnya gue nggak tahu apakah itu motor yang favorit apa enggak. Pokoknya di Jakarta itu nggak laku, sehingga unitnya tuh terbatas banget. Dan gua di OLX cari gitu ya, itu yang tadinya masih ada yang jual, masih ada gitu ya, dengan harga yang lumayan mahal tentunya gitu ya. Dan sekarang nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Gua lihat-lihat nggak ada yang jual CBR K33 nih gitu kan. Sampai banyak yang komen di YouTube gue juga ya, wah ini motor udah susah banget nih ditemuin sekarang gitu. Ya karena emang susah gitu. Emang unitnya nggak sampai 1000 di Jakarta. Ya. Kalau wah itu bener-bener kolektor item banget kalau kayak gitu. Nah, itulah yang menjadikan motor langka itu bukan hanya harganya nembak ya. Kayak nembak aja gitu harganya gitu ya. Tapi menjadikan juga motor itu sangat eksklusif, walaupun nih
tadinya motor ini nggak mau dibikin eksklusif sama misalkan sama Honda gitu ya. CBR 250R 2014 ini K33 nggak mau dibikin eksklusif. Itu mass product kok. Semua orang tuh bisa merasakan, semua orang bisa membelinya. Cuman karena dijadiin mass product dan tidak laku, ya jadinya eksklusif. Nah, itu eksklusif yang bisa dibilang natural gitu loh. Tidak dibikin sengaja eksklusif. Tapi ini mengalir begitu aja pada sendirinya dia menjadi eksklusif. Ya, yang dimana kalau kita bicara tentang NSR 2,5 gitu ya. Terus habis itu, ya pokoknya NSR 2,5 deh gitu ya. Yang dimana mungkin setara sama 500 cc-nya gitu kan. Cuman ini NSR 2,5, 2 tak. Pada zaman itu ya orang-orang jarang yang beli gitu loh. Ya walaupun NSR memang motor yang eksklusif menurut gua dari awal dia peluncurannya gitu. Cuman ya itu adalah contoh dari motor langka tuh kayak gitu loh. Ya. Mana ada kalian lihat di jalan raya, oh NSR 2,5, NSR 2,5. Ada juga misalkan CBR 250R, CBR 150R CBU Thailand yang jadi-jadian NSR 150 kan gitu. Jadi kayak ya udah dikasih livery, dikasih ditambahin apa gitu biar look-nya tuh seperti NSR 150. Tapi ya bukan kayak pokoknya NSR itu tuh sekarang tuh udah jarang banget gitu karena pertama yang beli itu jarang. Yang beli jarang dulu dan yang kedua tuh emang eksklusif. Jadi itulah contohnya motor-motor langka. Nah, nasib CBR 250R yang gue punya ini K33 itu tuh hampir setara sama itu. Ya, mungkin bisa dirasakan ketika beberapa tahun ke depan gitu ya. Orang-orang akan mulai mencari tuh kolektor-kolektor akan mulai mencari. Wah, perasaan gue nih kan kata kolektor nih ya. Perasaan gue nih CBR nih ada 250R 2014 nih. Yang jarang banget itu. Pokoknya gue harus dapetin. Kondisinya harus mulus. Pokoknya sesama kolektor kan bertanding kan mereka, berkompetisi untuk mendapatkan barang yang semulus-mulus mungkin gitu kan. Supaya giliran dipamerin tuh, nih barang gua nih mulus gini. Wah, langsung orang-orang tuh langsung, wih gila nih, ini mah grace banget segala macem. Dan harganya pun bisa menjadi lebih sangat tinggi, bukan lebih tinggi lagi, sangat tinggi. Ya, udah nggak ada otak deh udah nggak ada otak deh bro. Kalau bicarain soal uh, motor-motor yang langka, unitnya terbatas, ataupun langka alami gitu ya, karena nggak banyak yang beli, itu harganya bukan main gitu loh, ya gitu. Dan jadi jangan bilang kalau misalkan ini kalau misalkan CBR gitu ya 250R dulu 2 silinder gitu ya. Ini ada komentar dari seseorang di YouTube gua. Pokoknya dia bilang gini, kalau andai aja tuh CBR 250R yang itu K33 2 silinder gitu, pasti harganya sampai sekarang masih mahal. Ya tergantung bro, semua itu tergantung ya. Kayak kita lihat yang mata sempak ya. Mata sempak itu 1 silinder. Yang dimana pada saat itu ya waktu mata sempak keluar itu 2 silinder udah merajalela, tapi tetap laku karena apa ya, ini yang pengen gue tegesin ya, karena CBR 250R pada saat itu ya dia ketara cuy, yang 150 sama 250 walaupun sama sebenarnya modelnya cuma masih ketara ya gitu. Nah tapi kalau CBR 250R ini yang 2014 K33 itu tuh udah mulai kurang ketara lah sama CBR K45A yang dimana itu harusnya bener-bener drop banget kalau misalkan CBR 250R itu dibandingin sama K45A gitu loh. Karena apa? Ya produksi aja udah beda. Yang satu lokal ATPM, yang satu CBU gitu loh. Ya itu nggak bisa bukan apple to apple gitu loh kalau dibandingin gitu loh. Jadi kayak fairingnya tuh udah beda ya kan. Pokoknya semua itu beda dan dimensinya pun beda. Cuman modelnya sama. Nah tapi kenapa orang nggak bisa bedain ya? Karena bener-bener kayak warna,
Terus kayak tricolornya gitu-gitu tuh nggak ada yang signifikan berubah gitu loh. Bahkan kalau kalian tahu logonya CBR 250R, 250R-nya itu kecil banget. Kayak apa ya? Kayak kita nulis di kertas gitu loh. Yang ada garis-garisnya tuh. Kita nulis sesuaiin sama ukuran itu. Itu kayak gitu, kecilnya kecil banget gitu loh. Ya orang mana yang ngerti, oh itu 250 gitu kan. Harusnya kalau emang itu 250 ditegesin lagi kan, gitu loh. Ini 250 gitu loh. Dan jangan nyamain persis lah modelnya. Maksudnya gini, oke, ada beberapa yang memang signifikan berbeda dari K45A gitu loh di CBR 250R K33. Cuman maksud gua di situ kalau kita lagi jalan nggak akan kelihatan bedanya gitu loh. Ya harusnya Honda bikin pembeda gitu ya. Kayak apanya kek yang dibedain kek gitu ya. Apa ya yang harusnya dibedain ya? eh Mungkin bisa dengan menggunakan stripping yang berbeda. Itu udah pasti. Terus habis itu eh windshieldnya dibuat berbeda. Itu mungkin aja bisa membantu. Terus habis itu apalagi ya yang bisa membantu sekiranya ya. eh oh, ini hal kecil yang sebetulnya sangat membantu untuk membedakan, yaitu adalah spionnya. Kenapa spionnya dibikin sama? Jadi orang tuh nggak akan bisa bedain mana yang 250 mana yang enggak gitu kan. Harusnya spion CBR 250 itu dibikin beda. Agak lebih apa kek, agak lebih ini kek, itu kek. Supaya ya tahu gitu, meskipun itu semua bisa diadopsi sama CBR 150 juga gitu loh, ya kan. Yang namanya spion apa sih yang nggak bisa diadopsi gitu kan, gitu. Tapi yang penting kan orang tuh tahu tahu dulu gitu loh. Kesan pertama orang tuh, oh CBR 250 nih gitu kan. Tapi entahnya apa udahannya eh ternyata bukan atau gimana ya, itu urusan nanti gitu loh. Yang penting orang tuh udah tahu dulu gitu loh. Ya. Terus bisa juga dari lampu yang udah menggunakan LED harusnya. Ya, gitu loh. Terus habis itu apalagi ya? Hmm, Mungkin peletakan plat nomor ya. Karena menurut gua pas gua kan itu motor apa CBR itu kan gue beli tuh dari apa, bukan gua dulu yang beli, jadi gue beli itu dari Arvin, ceker. Terus ceker itu beli dari yang sebelumnya ya, dan itu KM-nya tuh gak sampai 1.000 kan, belum sampai 1.000 tuh waktu itu. Terus habis itu pas dicek itu berarti ini motor masih original, kondisinya masih original banget, belum diubah-ubah gitu kan. Dan plat nomor depan itu tuh seperti memaksa gitu loh. Itu tuh kayak lasan. Jadi waktu kita bedah plat nomor depan, itu tuh las-lasan. Dan las-lasannya itu bawaan dari ATPM sini gitu loh. Dan menurut kita ya, itu las-lasannya nggak bagus. Akhirnya daripada kenapa gitu ya, kita copot plat nomor itu. Itu jadi alasan kenapa kita mencopot plat nomor depan gitu ya. Bukan mau tampang-tampangnya lebih cakep apa gimana, enggak, tapi karena kita tahu itu las-lasan. Jadi harusnya ya di Cyber 250R itu nggak usah pakai las-lasan, tapi pakai baut gitu ya. Baut yang ditaruh di depan ya, seperti R25 misalkan, itu menggunakan baut ya kan di depannya situ ya. Ya kalau kita mau pakai buat keperluan racing yang harus nunduk-nunduk ya bisa dicopot, dengan mudahnya dicopot gitu loh. Tapi kalau kita perlu untuk commuting harian gitu ya, itu bisa dipasang lagi gitu loh. Harusnya itu udah menjadi standar waktu di CBR 250R ya.
gitu. Karena kalau bedanya cuman ABS, terus habis itu bentuk disc brake-nya itu nggak akan bisa kelihatan kalau cuman di jalan aja gitu loh. Itu harus ada yang lebih signifikan lagi selain itu gitu loh. Ya, gitu sih. Ya, jadi itu penjelasan gua tentang motor langka itu dan faktor-faktor penyebabnya ya, dan gua juga udah nyebutin secara garis kecilnya lah, garis pendeknya masalah sih yang namanya ini apa eh CBR 250R. Kenapa gak banyak yang beli, akhirnya sekarang menjadi eksklusif gitu kan, gitu ya. Jadi sekian dulu dari gue Sabi dari Sabi Podcast, gue pamit, bye.